Kan dulu seputaran ahadiyah keesaan zat Allah ini, tentang perkara ahadiyah keesaan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi. Siapa tahu nanti tangan ini yang zat tadi. Ya memang tangan itu daripada zat juga, bukan lainnya. Ya silahkan tutup saudara. Silahkan dulu. Nah, baru kita lanjut tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat Allah ni dengan Nur Muhammad ni belum berkait baru bersamaan lagi ya. Iya. Jadi Nur Muhammad itu daripada zat Allah. Nah, Nur Muhammad itu bukan zat Allah, tapi tiada lain daripada zat Allah. Nah, karena Allah mencipta makhluk, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Dirinya sendiri yaitu ada zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Maka dari itu zat itu tiada lain daripada Allah, sifat tiada lain daripada Allah, af'al tiada lain daripada Allah. Karena zat, sifat, asma dan af'al itu tiada bahan lain kecuali daripada dirinya sendiri. Nah, Nur Muhammad itulah daripada zat Allah juga. Karena tidak ada bahan lain, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Kalau belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, lalu dari mana bahannya Tuhan mencipta makhluk? Nur itu artinya nama Allah. Muhammad pun nama Allah pula. Jadi yang namanya Nur Muhammad makhluk itu ya berupa zat juga makhluk sebenarnya. Zat tadi makhluk juga daripada dirinya. Kalau Allah tidak menampakkan zatnya, mana mungkin kita bisa mengenalnya. Begitu pula Allah tidak menampakkan segala sifatnya, misalnya sifatnya wujud adanya. Kalau tak ada wujudnya, bagaimana kita mengenali daripada sang pemilik wujud? Namun salahnya kita sekarang ini bertuhan wujud. Nah, ini yang parah. Seolah-olah wujud ini adalah Allah tadi. Padahal ada wujudnya, ada pemilik wujud. Begitu pula Nur Muhammad tadi. Nah, Nur Muhammad tadi dasarnya itu daripada Allah juga, daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala juga. Di dalam kitab klasik, secara ringkas sederhana saja, Nur Muhammad itu tercipta daripada zat Tuhan tadi. Daripada zat itu lalulah adanya Nur Muhammad. Mana itu Nur Muhammad? Nur Muhammad itu tubuh lahir, tubuh batin daripada diri si insan manusia. Kenapa Nur Muhammad tadi berasal daripada zat Allah? Karena kata Allah, aku tidak memerlukan segala sesuatu selain apapun, selain hanya diriku. Jadi Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun selain daripada dirinya, termasuk penciptaan manusia, termasuk penciptaan makhluk. Maka dari itu Nur Muhammad pun berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya Nur tadi nama Allah juga. Kalau bahasa kita disebut cahaya, kemuliaan. Nah, Muhammad tadi adalah mulia, terpuji. Jadi nur yang mulia, nur yang mulia. Ya Pak Abdul Ghaffar. Nah, jadi zat itu tadi mutlak, keesaan tadi, jatuh esa sebenarnya. Kenapa disebut esa? Nah, karena dia daripada Tuhan. Tanpa ada zat Tuhan, susah kita mengenalinya. Namun, banyaklah di antara kita yang menyembah zat. Nah, ini padahal ada sang
pemilik zat itu tadi. Semulia-mulianya zat ataupun semulia-mulianya Nur Muhammad, ya makhluk Tuhan juga. Jadi daripada zat ini tadi, nah ini zat, lalu terciptalah Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad tadi? Nur Muhammad itu adanya daripada zat Allah yang tidak ada bentuk dan rupa. Nah, dari Nur Muhammad ini tercipta alam semesta, yaitu alam roh, alam misal, alam ajasam, alam insan. Terciptalah alam. Alam itu ialah diri manusia itu sendiri pun disebut alam. Bapak Ibu bisa buka terjemah daripada Alhamdulillahirabbil alamin, tafsir sarah tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Jalalain, bisa dibuka. Rabbil, Rabbinya itu Tuhan, alaminnya itu adalah manusia. Manusia itu termasuk alam. Jadi manusia ini adalah alam yang disebutkan dalam penggalan ayat surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alam ini ya diri manusia, ini alam. Jadi ada alam roh, alam misal, alam ajasam, alam insan. Nah, jadi daripada Nur Muhammad ini terciptalah alam. Nah, yang disebut alam tadi ialah diri si manusia itu sendiri. Jangan kira Nur Muhammad ini adalah berasal daripada makhluk atau dari mana, tetapi Nur Muhammad itu sendiri adalah daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Dari mana Allah mengambil daripada namanya Nur Muhammad, zatnya Nur Muhammad, dari mana? Tentu kalau belum ada apa-apa, ya belum ada tanah, air, api, angin, belum ada apa-apa. Kesemuanya tadi tentu daripada zat dirinya itu sendiri. Karena belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Dan kata Tuhan, aku tidak memerlukan segala sesuatu apapun selain hanya diriku. Dan Allah menciptakan segala alam semesta beserta isinya, tidak memerlukan, membutuhkan zat lain selain daripada zat dirinya sendiri. Dari zatnya inilah esa yang pertama disebut ahadiyah, zat yang maha tunggal. Nah, dari zat yang maha tunggal itulah maujud adanya. Nah, lalu maujud, lalu adanya sifat wahadiyah, keesaan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada wujud sang zat, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zat yang tunggal terciptalah makhluk yang pertama, yaitu disebut Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah alam, yaitu diri daripada si manusia, diri daripada si Adam. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Sebagus-bagus bentuk dan rupa adalah manusia. Jadi sebagus-bagus bentuk dan rupa adalah manusia. Karena manusia tercipta daripada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di situ Pak Abdul Ghaffar bisa dipahami dulu mana zat, mana Nur Muhammad tadi. Bisa Pak? Iya. Bisa paham? Iya. Jadi Nur Muhammad itu merupakan wujud kenyataan Allah juga. Jadi kita tidak mempertuhankan Nur Muhammad, tidak, bertuhan Allah juga. Cuma seolah-olah kita tadi didorong untuk mempertuhankan Nur Muhammad, seolah-olah ada yang menggiring opini tadi bertuhan Nur Muhammad, padahal
Bukan demikian. Padahal kita sadari bahwa Nur Muhammad itu sendiri adalah berasal daripada zat Tuhan. Nah, daripada zat ini tadi, nah ini yang tak ada bentuk dan rupa. Kemana engkau menghadap, di sana ada zat Allah. Coba saja kada percaya. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dimanapun engkau berada, di sana ada zat Allah. Bahkan zat Allah ini meliputi semesta sekalian alam. Alam ini yang kecil saja, dirimu saja. Ada tidak di luar dirimu? Ada tidak zat ini tadi? Di dalam dirimu ada tidak? Bahkan diri engkau sendiri adalah berasal daripada zat itu sendiri. Bisakah kita mungkiri tidak ada zat tadi? Ada dia, keluar masuk, terasa di napas. Apalagi dihembuskan di tangan dan terasa. Rasa zat tadi. Maka disebutlah keterangan itu, zat Allah itu meliputi semesta sekalian alam. Nah, meliputi diri kita. Bagian-bagian terkecil daripada diri kita, partikel tadi diliputi oleh zat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semesta sekalian alam itu daripada zat Allah juga, termasuk Nur Muhammad, termasuk batang tubuh kita ini tadi, kesemuanya daripada zat. Di luar diliputi zat Allah, di dalam diri diliputi oleh zat Allah. Bahkan diri kita sendiri pun adalah daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah kita disebutkan sebagus-bagus kembali adalah kembali kepada Allah. Nah, daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada zat Allah ini tercipta apa? Tanah, air, api, angin, dan lain sebagainya. Daripada sang zat tadi, daripada zat Tuhan tadi. Nah, jadi zat itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang zat bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ahadiyah tadi, keesaan zat tadi, maka nampak pula keesaan yang kedua, yaitu keesaan sifat. Dari zat yang tunggal tadi, karena tunggal. Nah, tidak ada seumpama sesuatunya, tak ada. Tak ada laki, tak ada perempuan, tak ada besar, tak ada kecil, tak ada tinggi, tak ada kurus, tak ada timur, tak ada barat, dan tidak ada bentuk rupa khusus daripada zat tadi. Kemudian dari itu tajalilah yang namanya sifat. Keesaan sifatnya Allah. Dari zat tadi, lalu di sana pula esa sifat. Bahwa setiap yang ada, yang maujud itu daripada sang zat. Daripada zat tadi, lalu terciptalah wujud adanya. Dari zatnya tadi lalu tercipta sifat apa? adanya sifat, bukan bercerai, tidak, tapi masih dalam satu kesatuan, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dari zat ini tadi lalu terbentuklah alam, lalu terciptalah makhluk. Dan kesemua makhluk itu adalah berasal dari zat Tuhan itu sendiri. Lalu ada ungkapan la maujudun bihakin ilallah, atau la maujudun bijati ilallah. La, tiada yang maujud kecuali zat Allah. Yang maujud tadi mana? Ya alam ini tadi. Ya alam kecil diri kita atau alam semesta itu adalah
berasal daripada sang zat. Tiada yang ada ini, tiada yang maujud ini kecuali daripada zat Allah. Maka nampaklah yang kau lihat dan saksikan itu. Nah, ini sifat pula, melihat, menyaksikan itu sifat. Yang kau lihat dan saksikan, yang ada itu, yang maujud itu tiada lain daripada zat semata-mata. Inilah ungkapan melihat zat semata-mata. Artinya tadi di luar zat Allah, di dalam zat Allah, dan alam ini sendiri terbentuk daripada zat itu sendiri. Maka disebut hakikat zat semata-mata. Artinya sebenarnya alam, di dalam alam, di luar alam, yang meliputi alam itu adalah zat semata-mata, tiada yang lain. Dimaksud hakikat zat semata-mata, semata-mata sang zat. Kemudian martabat hamba tadi, keempat martabat seperti alam roh, alam misal, alam ajasam, alam insan. Keempat martabat itu semuanya baharu. Iya, memang baharu. Nah, baharu tadi. Dan semuanya itu adalah bayang-bayang daripada martabat yang tiga itu. Dari wujud tadi, dari sifat tadi, lalu adalah si bayang-bayang. Mustahil bergerak bayang-bayang itu dengan tiada empunya bayang-bayang. Ini kan jelas tadilah wujud. Nah, wujud adanya. Dari wujud adanya tercipta si bayang-bayang. Nah, maka kita hubungkan tadi antara dalang dan wayang. Si wayang, si alam, si wujud, ya ini. Sang zat nyatanya mana? Ya wujud. Kalau hendak melihat zat Allah, lihatlah wujudnya. Kalau hendak engkau lihat, engkau tengok zat Allah, maka lihatlah alam semesta beserta isinya. Apa kemarin dalil? Terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah itu pada alam semesta dan juga pada dirimu sendiri. Jadi kebesaran keesaan Allah tadi apa? Ya esa zatnya. Jadi kalau engkau hendak melihat keesaan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu elok rupawan, maka engkau pandanglah, engkau lihat dan saksikanlah dirimu dan alam semesta. Kesemuanya itu adalah kenyataan daripada zatnya. Nyatanya zatnya. Kalau ini tak ada rupanya, mana ada rupanya? Tak ada rupa. Tak ada rupa. Kalau dulu dicontohkan apa? Nih, contohnya pohon bambu. Lalu contohkan lagi ini air. Nah, air adalah zat semata-mata yang tunggal, air saja namanya. Setelah air ini berproses, nah lalu dicipta bentuk persegi panjang, ada yang bulat, ada yang lonjong. Apa itu yang terjadi daripada air? Yaitu es batu. Dari air yang semata-mata ini, yang luas. Nah, air semata-mata, lalu yang tak ada bentuk dan rupa khusus, lalu tajalilah yang namanya bentuk dan rupa atau wujud. Dari zat nyatalah si sifat. Dari sifat, dari zat sifat tadi nyatalah afal perbuatan.
Kalau kita hendak melihat af'al perbuatan Allah, lihatlah pada dirimu dan alam semesta. Maka nyatalah segala yang maujud itu adalah daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari wujud tadi, yang wujud itu dasarnya dari mana? Daripada zat. Jadi dasarnya wujud tadi ya alam, yaitu diri kita, alam semesta, dasarnya mana? Daripada sang zat. Kalau kita hendak melihat af'al perbuatan Tuhan yang disebut martabat wahidiyah, maka kita tengoklah pada alam tadi dan pada dirimu sendiri, atau kepada si alam insan manusia. Maka di sanalah tampaknya, tajalinya af'al perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya. Karena para arif billah menyatakan bahwa diri insan itu adalah alam cerminan Tuhan. Nah, lalu ada istilah pula alam cerminan Tuhan. Ini bersumber dari apa tadi? Bersumber dari ayat tadi, bahwa terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah itu pada alam semesta dan pada dirimu sendiri. Alam dan diri manusia itu tentu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang kita sadar kita bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi tidak dipungkiri pula bahwa diri kita dan alam semesta ini asalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau hendak melihat juga, hendak juga menyaksikan bagaimanakah nyatanya af'al perbuatan Allah, maka tengoklah pada alam tadi, ya alam kecil ini saja. Tengok kepada dirimu. Inilah hubungan dalang dengan wayang. Nah, hubungan dalang dan wayang. Kalau engkau hendak melihat segala tingkah laku perbuatan dalang, maka lihatlah kepada si wayang ini. Nampak di sana segala gerak lakunya, seperti pengasih, penyayang, sifat marah, dan lain sebagainya. Sifat jalal, sifat kama, dan lain sebagainya. Maka nampaklah. Nah, ini daripada pandangan hakikat sebenarnya. Kalau dilihat di luar, ya memang wayang yang bergerak. Tapi tujuan tadi, nah ada tujuan namanya hakikat itu kebenaran. Nah, malam hari ini kita coba bukakan sedikit dulu, nah, untuk sampai ke sana tadi paham pengertian kita, tertahan dulu di martabat 4 tadi.